Video ini saya buat untuk memenuhi tugas modul 1.1a.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Dalam video ini akan membahas yang pertama, 1. Apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Saya terlalu sering menggunakan metode ceramah. Siswa hanya duduk dan diam mendengarkan. Murid hanya menjadi objek pembelajaran saja. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada aspek kognitif. Pembelajar yang hanya saya lakukan terfokus pada pencapaian materi dan KKM saja. Nyatanya, pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja. Ada aspek lain yang harus diperhatikan. Saya akan merasa gagal jika murid tidak tercapai KKM. Dan murid yang sudah mencapai KKM, pembelajaran saya anggap selesai. Yang ketiga, guru kurang memahami karakter anak. Saya cenderung menyamaratakan anak dengan melakukan pembelajaran tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering menggunakan metode pembelajaran yang monoton dengan penggunaan media yang terkesan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh murid. Yang kelima, saya menganut teori tabula rasa. Saya menganggap bahwa anak adalah kertas kosong yang dimana kita sebagai gurulah yang mengisi dan melukis kertas kosong tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang saya harus rubah yaitu merubah pola pemikiran saya. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar, seperti lingkungan sekolah, orang tua, atau masyarakat. Tugas guru adalah menuntun mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya yang saya harus berubah yaitu cara pembelajaran berpusat pada murid. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center. Pembelajaran yang berpusat pada anak akan terlibat dalam proses pembelajaran dan lebih aktif. Selanjutnya yang saya harus berubah yaitu memahami dan menghargai setiap karakter anak. Anak terlahir berbeda. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Dengan perbedaan masing-masing tersebut akan lebih berwarna dalam setiap pembelajaran. Dan dalam perencanaannya pembelajaran akan tepat. Sebagai guru pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai minat dan bakatnya masing-masing, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian selain merubah pola pikir, saya juga harus bisa merubah perilaku saya. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga akan merubah perilaku saya, yaitu
mengemas pembelajaran secara menarik dan menyenangkan agar siswa termotivasi dan senang belajar. Saya mengemas pembelajaran semenarik mungkin dengan menyesuaikan kodratnya zaman. Anak dengan menggunakan proses pembelajaran abad ke-21. Selanjutnya, saya tidak lagi menganut teori tabula rasa. Saya lebih cermat melihat minat dan bakat anak, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, karena anak datang ke sekolah tidak membawa kertas kosong, melainkan anak datang ke sekolah dengan membawa kertas buram. Dengan garis-garis samar mereka, tugas guru adalah menebalkan garis-garis samar tersebut. Kita sebagai guru hanya bisa mengubah atau membimbing ke arah lebih baik. Namun, kita tidak bisa merubah atau menghapus dasar-dasar yang mereka bawa sejak. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya seorang guru harus bisa merangsang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik serta menerapkan pembelajaran abad ke-21 agar sesuai dengan kodrat. Yang selanjutnya yang saya harus terapkan yaitu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Perkembangan iptek dan perluasan industri berpengaruh terhadap nilai budaya pada anak. Agar tidak hilang budaya anak, saya menerapkan pembelajaran pembiasaan, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, untuk menjaga anak tetap berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada. Selanjutnya yang saya harus terapkan yaitu pembelajaran dengan aspek budi pekerti, yaitu pembiasaan baik akan saya teladanikan pada siswa tentang bagaimana bersikap agar menjadi berbudi yang luhur. Selanjutnya yang saya harus terapkan yaitu menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada anak yaitu bereksplorasi pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide kreatif dan inovatif sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan anak. Selanjutnya yang saya harus terapkan yaitu mengintegrasikan permainan di dalam pembelajaran, karena kodrat anak itu adalah bermain, sehingga kita sebagai guru harus mampu menyesuaikan proses pembelajaran kodrat anak. Untuk itu saya harus bisa menerapkan atau mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang seterusnya yang saya harus terapkan yaitu menerapkan sistem Among. Dengan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso sun tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Guru itu menuntun, bukan menuntut, dengan pola silih asah, silih asih, silih asuh, dan mengenali karakter masing-masing anak. Juga harus bisa mengenali latar belakang peserta. Kesimpulan dari berbagai aspek dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan itu adalah menuntun,
anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan bukan hanya aspek kognitif saja, namun penting juga menanamkan aspek afektif seperti penanaman budi pekerti pada murid. Selain itu juga pendidikan berhamba pada muridnya, di mana guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati dalam mendidik murid. Hal tersebut harus berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarso sun tulodo, di depan memberikan teladan, ing media mangun karso, yang di tengah membangun, tutburi handayani, yang di belakang memberi motivasi atau dorongan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi semua yang melihatnya. Salam guru penggerak, guru Indonesia, guru yang hebat, Indonesia maju.